طلعتي وجه جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit ingin mengulang ayat yang dibaca oleh pembawa acara tadi. Huwallazi rasala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ayat ma ba'du. Pertama, saya rasanya perlu menyampaikan ucapan bangga dan terima kasih kepada Agus sesuai dengan nama warung dan kafenya yang sudi hadir di tempat ini di tengah kesibukannya melayani para konsumen. Saya pikir ini adalah suatu bukti nyata dari ketulusan dan keikhlasan Agus sebagai mantan ketua umum HMI Komisariat. Dulu masih belum terbagi dua ya, YIN Madura. Pun juga perlu disampaikan kepada Dinda Ansori yang dalam bayangan saya kalau lihat wajahnya itu, saya selalu ingat dengan Ahmad Wahib. Jadi saya dulu sering menggambarkan Le Ansori ini sebagai Ahmad Wahibnya YIN Madura. Tidak lupa rasa bangga dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lek Habibie yang dalam setiap acara-acara HMI di mana saya hadir dan diminta untuk memberikan sambutan selalu bersanding bersama Lek Habibie. Perwakilan dari cabang yang tepatnya berposisi sebagai kabid BA ya Lek, mewakili ketua umum. Artinya bahwa ketua umum yang sesungguhnya harusnya Lek Habibie. Sesuai dengan namanya, insya Allah mudah-mudahan karakter dan pribadinya sesuai dengan namanya. Habibie, penuh dengan cinta. Sama dengan saya Maimun, orang yang diberkahi, penuh dengan berkah, keberkahan mudah-mudahan. Ucapan ini tentu saya sampaikan diawali atau sebagai bagian awal sebelum menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dalam konteks kemanusiaan, maka saya sentuh dulu kemanusiaannya, baru nanti saya lanjutkan sentuhannya kepada yang bersifat transendental ilahiyah. Itu artinya bahwa ucapan syukur dan terima kasih yang selanjutnya perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita masih diberikan kekuatan, terutama seperti saya dan senior-senior yang lain ini yang telah melewati beberapa masa dengan segala kenikmatan yang tetap tercurah dari Allah. Bayangkan dulu pada tahun 2000, mulai 2003 bagi saya sampai dengan 2004, 5, 6, 7 mengalami kondisi yang seperti ini, situasi yang seperti ini. Saat ini masih sama. Ada rentetan sejarah hidup yang telah dilewati
dan itu masih mampu kita lewati secara baik. Tentunya kalau tanpa kenikmatan dan rizki dari Allah, kita tidak mungkin bisa merasakan ini kembali saat ini. Makanya hanya dengan nafas, di mana kita bisa merokok dengan nikmat. Coba mau tak bisa nafas, tidak bisa dibayangkan bagaimana cara merokoknya. Jangankan merokok, menikmati warna-warni suasana di sini juga tidak mungkin bisa. Nek Hafidhi misalnya ngerokok pas tepek nyabenah kurangin seperti jadi mengi, tentu akan menjadi siksaan yang luar biasa. Walaupun saya sendiri nggak merokok. Tentu ucapan yang saya sampaikan ini hanyalah sebagian dari risalah yang Rasulullah ajarkan secara tidak langsung kepada saya. Dalam konteks yang sama, kita semua ini diajari oleh Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, melalui risalah nubuwah yang dalam konteks tarbiyah disebut sebagai nilai-nilai profetik. YN Madura juga mengenal sebagai nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian, sehingga kita bisa tahu apakah ini kenikmatan dari Allah atau bukan. Inilah kata lain dari antara yang hak dengan yang batil, sehingga oleh karenanya patut kita berterima kasih yang sedalam-dalamnya dengan tulus penuh dengan cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya, yakin usaha sampai yang diperas oleh Lafran Pani dan teman-teman yang dikenal sebagai Yakuza, yakin itu adalah keimanan. Yakin itu adalah permainan hati, di mana menjadi fondasi di dalam berislam. Iman duluan, baru setelah itu usaha. Usaha itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Setelah kita yakin, lalu kita usaha dengan maksimal, dan pada akhirnya kita akan sampai. Dan sampai itu adalah titik kulminatif, titik di mana kita sudah tidak memiliki kemungkinan lagi untuk berikhtiar. Pencapaian final itu sampai, dan karena kita tidak mungkin bisa mengatur sedemikian detail, maka hak prerogatif sampai itu hanya milik Allah. Teman-teman, adik-adik yang saya banggakan dan yang saya hormati, pengambilan tema arah perjuangan HMI, misalnya tarbiyah dalam merespon dan menjawab kemajuan umat dan bangsa di era umat kosong, ini suatu tema yang kontekstual sesuai dengan zaman kita atau peradaban kita saat ini. Kalau tadi Lek Novan sudah mencoba menjelaskan konsepsinya secara melangit dengan memaparkan bahasa-bahasa yang sulit karena bahasa-bahasa populer, saya coba menerjemahkannya dengan lebih sederhana, bahwa sesungguhnya problem-problem yang dihadapi kita itu adalah real dari 5.0 itu. Keengganan adik-adik atau teman-teman untuk membaca, padahal membaca itu kan bagian dari Al-Quran yang pertama, itu sudah bisa kita rasakan, sudah bisa kita lihat dalam keseharian.
intensitas membaca teman-teman itu sama dengan senior-seniornya zaman dahulu atau tidak. Kalau misal tidak, atau teman-teman bahkan menyadari bahwa dalam sehari satu lembar pun tidak membaca buku, itu adalah kemerosotan yang nyata, yang solusinya harus selesai dengan menyadari akan pentingnya Society 5.0 melalui 4 skill. Bukti yang lain misalnya, ketika saya kutip ayat yang pertama tadi, yudhirahu ala dini kulli, sesungguhnya adalah mengoreksi langsung kepada ayat yang dibaca oleh MC. Karena yang dibaca oleh MC, kalau saya tidak salah dengar, liyudhirahu ala dini kulli walau kariha. Artinya ada yang miss di sini. Mestinya ketika mau membaca suatu ayat, cek ayatnya baru disampaikan. Cek and recheck itu bahasa lain dari bacalah, bacalah, dan bacalah. Ayo sadari, adik semuanya. Sadari dengan dirinya sendiri, apakah selama ini sudah kuat bacaannya atau belum. Kalau aktivis HMI tidak kuat bacaannya, perlu diragukan ke HMI-nya. Kalau hanya aktivis, banyak aktivis. Itulah yang dari dulu dikenal sebagai pembeda antara aktivis HMI dengan aktivis di luar HMI. Bahkan mungkin saat ini HMI itu sudah dilewati oleh organisasi yang lain dalam hal membaca. 4C sebagai skill, sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman HMI khususnya dan masyarakat 5.0 pada umumnya. Pertama kan tadi disebutkan critical thinking, pengejauhan tahan. Critical thinking itu salah satunya adalah teman-teman mengamati di dunia sekitar, baik di komisariat ataupun di kampus, lalu suguhkan antitesa, suguhkan kritik dari realitas yang tidak sesuai yang teman-teman temukan di lapangan. Makanya saya minta dari kemarin, ayolah alek itu ada sebagian yang tesnya itu pergerakan latihan di kampus untuk audiens sebagai wujud dari realisasi atau implementasi critical thinking. Nah, tentu critical thinking itu bukan sesuatu yang mudah sebagaimana membalikkan tangan. Kita perlu mengamati, mengobservasi, melakukan survei misalnya, lalu bandingkan dengan data yang lain, teori, konsep, undang-undang, Al-Quran, hadis dan semacamnya. Nah, pembacaan yang seperti itu yang dimaksud sebagai critical thinking. Dalam konteks ini Li-Ale juga masih jauh, makanya saya berharap kepada regenerasi berikutnya agar bisa lebih tajam memberikan kritik, walaupun kritik itu tidak selamanya harus tersampaikan melalui demo atau nyewa sound system. Ini kayaknya saya disuruh berhenti. Kemudian komunikasi, abeg-rembeg. Saya mencurigai ketidak kompakan antara HMI Insan Cita dengan HMI Tarbiyah. Ini penilaian saya, ya, mohon maaf kalau salah.
penilaian saya masih belum kompak secara 100%. Contoh, ketika tadi saya datang, le-ale insan kita masih ada yang tidur, masih ada yang belum bersiap-siap, atau bahkan masih ada di bawah. Saya tanya, ketumnya di mana lele itu? Masih di paling di saya. Sebutnya Agus menemani lele subuh. Itu bukti bahwa bisa jadi ada komunikasi yang belum sampai, atau ada komunikasi yang tidak dihargai. Kalau misal undangannya sampai jam tertera jam 8, maka di jam itu ayo hargailah. Ya Alex sebut konan ini rapi, pakai ya pakaian yang rapi lah, kayak siap menghadiri acara. Sambil lalu menunggu, sambil lalu mengerjakan tugas. Ya kalau pakaiannya masih serampangan, tidak rapi, itu menunjukkan bahwa belum apa-apa. Ini satu ruangan. Bagaimana kalau di luar itu, di luar ruangan yang berbeda? Ini buktinya. Oke. Persoalan ini juga menandakan yang ketiga tentang kolaborasi. Di kampus manapun saat ini sudah berinisiasi, sudah menggalakkan yang namanya kolaborasi. Bahkan ini disebut sebagai bagian dari konsep kurikulum merdeka. Kolaborasi, di mana satu organ harus bisa bekerjasama dengan baik dengan organ yang lain. Bahkan di kampus dalam kurikulum yang baru, kurikulum merdeka dan mereka belajar, itu nanti akan ada model pembelajaran di mana satu prodi, mahasiswa satu prodi akan belajar di prodi yang lain. Kemudian ada lintas perguruan tinggi dari IAIN ke Unira, ke UIM, tapi yang masih satu kompetensi. Kalau zaman sudah menuntut demikian, konsep kurikulum sudah menuntut demikian, le-ale HMI masih belum melakukan hal yang demikian, kan sama dengan ketinggalan peradaban. Contohnya seperti apa ya? Salah satunya yang tadi. Kalau yang ketiga ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman, critical thinking, kemudian communication, kemudian collaboration atau kolaborasi, insya Allah yang keempat ini akan muncul otomatis, yaitu kreatif atau creativity. Dengan bersama apol kompol sekancaan, insya Allah nanti gagasan akan muncul. Ayo, gimana kalau kita ngumpul di rumah di Agus, kemudian dari sana tertuang gagasan. Gimana kalau kita ada gang sayur di depan Agus, dan semacamnya dan semacam. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang mencoba untuk menafsirkan political tendency di HMI sebagai bagian dari dinamika berorganisasi. Ada tensi politik misalnya antara satu golongan dengan golongan yang lain. Tapi cukup
berseteganglah di dalam forum. Kalau di luar forum, bersenang-senanglah. Di kafe, ayo ketawa bersama. Ketawa senang bersama di kafe. Kalau di dalam forum, bertegang-teganglah. Tidak apa-apa. Kalau di luar forum, ya berangkulan, ketawa-ketawa, minum kopi di kafe. Apalagi sekarang tersedia fasilitas di AA kafe. Itu fasilitas berbayar ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelamaan. Saya kalau memberikan sambutan rencananya memang sebentar, tapi kalau kadung ngomong begitu bawaannya ngalir. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan saya yang terakhir untuk pengurusan yang akan datang dan pemimpin yang terpilih nantinya, terbiah, kemudian itu yang sudah terpilih, dan kita sama harus bekerja sama, harus berkomunikasi dengan baik, harus menghargai komunikasi yang disampaikan oleh masyarakat yang lain. Tidak hanya antar komisariat, tapi di internal bidang, masing-masing bidang juga harus menghargai. Kemudian, sebagaimana yang sering saya sampaikan, program upayakan berbasis pendidikan dan pelatihan. Program berbasis pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang terakhir, kedisiplinan. Mun kol belu ijat kol belu coba kol sangat. Karena ning kamus manapun, kalau jam 8 jam 8, tidak mungkin ada makna jam 8 sama dengan jam 9 atau jam setengah 10. Nah, oleh karena itu kedepannya saya sampaikan terlebih dahulu, ini bagian dari kontrak mungkin. Kalau mendatangkan saya, waktu toleransi saya hanya setengah jam. Waktu toleransi saya hanya setengah jam. Kalau misalnya saya datang on time jam 8, maka jam setengah 9 setidaknya harus sudah mulai. Kalau tidak, mohon maaf, saya ada acara lain. Berarti dengan demikian saya harus pulang duluan. Kalau saya datang misalnya jam setengah 9, perlambatan diri saya, itu kan sudah batas maksimal sesungguhnya. Saya kasih toleransi lebih, namanya toleransi plus. Setengah jam berikutnya masih belum mulai, mohon maaf, saya berarti harus pulang duluan, ada acara yang kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan untuk kedepannya karena kontrak kita sudah jelas. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.